Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD IT Salsabila Al-Mutiin Yogyakarta, Bapak Imam Sofian SPDI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Pak, pada bulan ini kan kita menyambut momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Menurut Bapak seperti apakah arti kemerdekaan itu bagi diri Bapak pribadi sendiri seperti apa? Ini menurut saya kemerdekaan itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu. Bapak ini kan di dunia pendidikan ya, melingkup di dunia pendidikan. Nah, sebagai pendidik, arti kemerdekaan itu seperti apa? Untuk sebuah kemerdekaan di sebuah pendidikan, ini kemerdekaan itu harus kita syukuri dulu bahwa kita bisa bersekolah sebebas ini, ya, seluruh rakyat Indonesia bisa bersekolah. Itu merupakan buah dari kemerdekaan. Maka itu kemerdekaan di dunia pendidikan itu adalah kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, untuk meneruskan cita-cita para leluhur kita. Kalau untuk peran pendidik sendiri seperti apa Pak dalam mempertahankan kemerdekaan? Mungkin mendidik anak-anak agar seperti apa sebagai pendidik begitu? Sebagai pendidik kita terapkan pada anak-anak didik kita. Yang pertama, kita harus sikap toleransi antar sesama, terutama karena kita itu banyak suku, bangsa, banyak perbedaan ras, agama. Toleransi sangatlah perlu. Yang kedua, kita saling menghormati, ya, saling menghormati antar sesama. Dan ketiga, kita harus tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia, apa yang dikerjakan oleh para pahlawan, para pendahulu kita, itu merupakan pengorbanan, ya, baik harta benda maupun nyawa. Itu ketiga-tiganya harus dipahami oleh pendidik dan anak didik kita sendiri. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan selama ini Pak bagi pendidik itu sendiri? Itu kami jelaskan untuk mempertahankan para pendidik kita. Yang pertama, kita ajarkan para pendidik, para anak didik kita, ya, betapa pentingnya tadi toleransi antar sesama manusia, ya. Yang kedua, bersikap saling menghormati. Tadi sudah menghormati, ya, menghormati. Dan ketiga, untuk menghargai. Kita tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu yang perlu kami jelaskan. Kemerdekaan seperti apa sih Pak yang sudah didapatkan oleh para pendidik sekarang ini? Ya. Apa yang kita dapat dari kemerdekaan itu? Yang pertama, kita mendapatkan kebebasan berpikir, ya, berkreasi. Yang kedua, kebebasan memilih pendidikan, ya, memilih pendidikan dan mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, kita harus mendapatkan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan.
itu ada 3 poin yang harus kita dapatkan dari kita. Dapatkan ya oleh seorang pendidik sekarang ini. Iya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan semua itu. Kita sudah dapat enaknya dan lagi kita berjuang untuk mengambil senjata, tetapi kita harus berjuang untuk mencerdaskan anak didik kita untuk kedepannya sebagai penerus bangsa. Kalau zaman dulu kan kita tuh dijajah karena mungkin keanekaragaman Indonesia yang begitu luar biasa ya Pak ya. Nah kalau sekarang mungkin adanya teknologi yang semakin berkembang, mungkin kita bisa dijajah dari teknologi itu sendiri. Kalau menurut Bapak, seperti apa sih kita menyikapi teknologi yang mulai berkembang pesat saat ini, baik bagi pendidik sendiri maupun dari anak didik kita? Ya, yang namanya digitalisasi ini sangatlah perlu. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita akan ketinggalan. Ya, contohnya dari tahun ke tahun ada perkembangan dari perkembangan. Untuk digitalisasi kita bekali anak didik kita. Jangan sampai kita tertindas digitalisasi sebagai pengguna saja, tetapi tidak bisa menciptakan. Yang sebaiknya itu kita bukan sebagai pengguna digitalisasi, tapi harus menciptakan kreasi-kreasi yang ada di digitalisasi. Karena apa? Karena kita sebagai pengguna saja, kita akan tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka sudah menciptakan ya situasi yang canggih, tetapi kita sebagai objek saja, sebagai pengguna saja. Tetapi kita harus berani bisa menciptakan. Ya. Itu. Pak, harapannya untuk anak didik kita maupun pendidik-pendidik yang ada di luar sana itu seperti apa Pak? Untuk harapan kami ya, yang pertama kita bukan cuma dibekali digitalisasi, tetapi satu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan kondisi yang sangat kuat yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Yang kedua, akhlak ya, akhlak yang baik. Kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang akhlakul karimah. Yang ketiga, baru pengetahuan digitalisasi. Ini yang ketiga ya. Nah itu digitalisasi itu sangatlah perlu, tetapi tak kalah pentingnya yang pertama beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang sempurna, dan digitalisasi. Inilah yang kami harapkan untuk anak didik kita di SDIT Salsabila Al-Mudiin. Mohon berikan motivasi Pak untuk anak didik kita di luar sana dan generasi muda yang ada di Indonesia saat ini. Ini untuk momen kemerdekaan ini, yang pertama, merdeka itu bukan merupakan suatu kebebasan semaunya sendiri, tetapi kebebasan yang terkontrol, kebebasan untuk berpikir kreatif, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk berinovasi, kebebasan yang ada batas-batasnya, ada norma-normanya. Demi apa? Demi kemajuan negeri tercinta ini, Indonesia. Nah ya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sofyan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.